Setelah banjir besar menyapu seluruh daratan bumi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, maka 3 putra Nabi Nuh dan para pengikutnya yang selamat dari banjir, mereka mulai membangun peradaban baru, hingga munculnya kaum raksasa penyembah berhala yang Allah binasakan tanpa tersisa, yaitu kaum Ad. Kaum Ad adalah bangsa Arab yang tinggal di daerah Yaman, di sebelah selatan Jazirah Arab. Mereka adalah keturunan putra Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam bin Nuh. Kaum ini dikenal sebagai kaum yang kuat, memiliki tubuh yang besar, serta hidup makmur dengan bangunan megah dan hasil pertanian yang melimpah. Namun di tengah kemakmuran mereka, kaum Ad mulai menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka menyembah berhala dan hidup dengan penuh kesombongan dan kezaliman. Mereka menindas kaum yang lemah dan suka membuat keonaran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk memperingatkan kaum Ad agar kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Hud alaihissalam berasal dari kaum Ad sendiri, sehingga beliau mampu berbicara dalam bahasa mereka dan mengenali kehidupan mereka. Nabi Hud pun menyeru kepada kaumnya dengan penuh kelembutan. Nabi Hud berkata kepada kaum Ad, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa engkau tidak bertakwa kepadanya?" Surat Al-A'raf ayat 65. Namun kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dengan sombong. Mereka berkata, "Wahai Hud, kamu tidak datang kepada kami membawa bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Surat Hud ayat 53. Kaum Ad merasa bahwa mereka adalah manusia yang paling kuat di bumi, yang tidak akan diazab oleh Allah. Mereka menantang dakwah Nabi Hud alaihissalam dengan angkuh. Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami hanya agar kami menyembah Allah dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Jika demikian, datanglah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang yang benar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisah-kisah para nabi dan rasul. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Hud alaihissalam, yaitu nabi pertama dari bangsa Arab yang diutus kepada kaum Ad, yaitu kaum raksasa penyembah berhala. Pada masa Nabi Nuh, ketika banjir besar menenggelamkan seluruh daratan bumi, maka Allah selamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya dari bencana banjir yang besar itu. Di antara yang selamat terdapat 3 putra Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Dari ketiga putra Nabi Nuh inilah, maka lahir generasi-generasi umat manusia. Allah anugerahkan kepada putra-putra Nabi Nuh alaihissalam kenikmatan yang luar biasa, yaitu mereka tetap berada di atas tauhid. Namun setelah keturunan Nabi Nuh semakin banyak dan generasi terus berganti generasi, waktu demi waktu terus berlalu, maka keturunan Nabi Nuh alaihissalam kembali menyekutukan Allah, yaitu kaum Ad. Kaum keturunan Nabi Nuh yang pertama kali menyekutukan Allah. Kaum Ad adalah bangsa Arab yang tinggal di daerah Al-Ahqaf, di daerah Yaman, terletak di sebelah selatan Jazirah Arab. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mereka adalah keturunan Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Mereka menempati gunung-gunung bebatuan, dan kaum Ad ini memiliki postur tubuh yang besar, tinggi, dan kuat, sehingga mereka bagaikan raksasa-raksasa. Mereka membangun istana-istana megah dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi, menjadikan mereka salah satu kaum paling maju pada masanya. Mereka membangun kota yang megah dengan bangunan yang tinggi-tinggi, yaitu kota Iram. Kota yang disebut sebagai kota 1000 pilar. Kota ini dibangun dengan teknologi dan arsitektur bangunan yang canggih pada masa itu. Kota Iram disebutkan Allah Subhanahu wa taala sekilas dalam Al-Qur'an, yakni dalam surat Al-Fajr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad,
yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Kota Iram menjadi ikon kebanggaan kaum Ad, karena kota ini sangat indah dan belum pernah ada negeri yang memiliki kota seindah kota Iram. Allah memberikan banyak kelebihan kepada kaum Ad, sehingga mereka mampu membuat gedung-gedung tinggi yang indah dan benteng-benteng yang kokoh. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki menjadikan mereka sombong. Mereka merasa bahwa tidak ada yang dapat menandingi kekuatan mereka. Mereka menyatakan bahwa merekalah manusia yang paling kuat dengan berkata, "Man asyaddu minna quwwah." Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Kesombongan kaum Ad ini menjadikan mereka durhaka kepada Allah yang telah menciptakan dan memberikan karunia kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 15 yang artinya, "Maka adapun kaum Ad, mereka menyembuhkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami." Selain memiliki postur tubuh yang besar, kekar, dan kuat, Allah juga memberi mereka tanah yang subur, serta sumber air yang mengalir di berbagai tempat. Dengan banyak sumber air, mereka dapat bercocok tanam dengan mudah, dan hasil pertanian mereka pun melimpah ruah. Mereka juga memiliki kemampuan membuat rumah-rumah di atas gunung. Jadi gunung-gunung batu itu dilubangi dan diukur sedemikian rupa, hingga menjadi rumah yang indah. Mereka juga hidup berkecukupan dibandingkan umat-umat yang lain, serta kehidupan mereka yang serba enak. Namun kesenangan dan kemewahan yang mereka nikmati justru membawa mereka pada kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, yakni patung-patung yang mereka buat sendiri. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Suda, Samuda, dan Hira. Ketika patung itu mereka angkat sebagai Tuhan, mereka meyakini dan mempercayai bahwa patung-patung tersebut dapat menghadirkan kebahagiaan, kebaikan, dan keuntungan, serta diyakini mampu menolak kejahatan dan segala musibah. Karena ketertarikan mereka pada penyembahan berhala, kaum Ad melupakan ajaran agama yang benar, yaitu ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak bersyukur kepada Allah dan menganggap kemakmuran yang mereka nikmati sebagai pemberian dari berhala yang mereka sembah. Oleh karena itu, mereka terus-menerus sujud kepada berhala-berhala tersebut, mengucapkan syukur sambil memohon perlindungan dari berbagai bahaya dan musibah. Sebagai akibat dari melupakan ajaran Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, maka perilaku kaum Ad pun menjadi buruk. Mereka lebih mengutamakan kekuatan fisik, sehingga gemar membuat kerusuhan dan keonaran, serta tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat. Orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah, sementara yang berkuasa, mereka memeras rakyat jelata, sehingga tidak ada lagi sifat saling mengasihi, jujur, dan rendah hati. Yang ada hanyalah kekerasan dan kekejaman. Perilaku kaum Ad semakin hari semakin memburuk, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaum Ad untuk mendakwahi mereka agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan kembali beribadah hanya kepada Allah semata. Jika dilihat dari nasab Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Hud adalah generasi keempat dari Nabi Nuh alaihissalam. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Dan nabi-nabi Arab itu cuma ada 4, yaitu Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 nabi inilah yang disebut sebagai nabi-nabi Arab. Sedangkan nabi-nabi yang lain bukanlah nabi Arab. Kebanyakan nabi-nabi itu dari Bani Israel, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Kenapa 4 nabi ini, yaitu Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai nabi-nabi Arab? Ya, karena mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Arab. Maka perlu kita ketahui juga bahwa bangsa Arab itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah Arab al-Aribah, yaitu bangsa Arab asli. Mereka terdiri dari banyak suku, diantaranya adalah suku Ad, suku Thamud, suku Jurhum, suku Madyan, suku Kotohan, dan lain-lain.
Yang kedua yakni Arab al-Musta'ribah, yaitu bangsa Arab campuran. Tetapi mereka sudah dianggap sebagai orang Arab. Mereka itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ismail alaihissalam bukanlah orang Arab, karena beliau keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi beliau menikahi wanita dari suku Jurhum, yaitu wanita Arab asli. Sehingga semua keturunan Nabi Ismail dianggap sebagai orang Arab, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Arab al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah, yang tidak ada lagi keturunannya. Jejaknya hanya dapat ditemukan di dalam Al-Quran, seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang sedang kita ceritakan ini. Nah, makanya kenapa dalam Alkitab atau kitab Bible tidak pernah diceritakan kisah-kisah tentang Nabi Hud, Nabi Soleh, maupun Nabi Syuaib alaihimassalam. Karena kalau mereka menyebutkan kisah-kisah di antara tiga nabi ini, maka tentunya mereka harus mengakui akan kenabian Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi dari bangsa Arab. Sedangkan mereka tidak mau mengakui kenabian baginda Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad Allah cantumkan di beberapa surat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, afala tattaqun." Ketika Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, maka Nabi Hud langsung mendakwai kaumnya dengan penuh kelembutan. Nabi Hud berkata kepada kaum Ad, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Apakah kalian tidak takut terhadap azab Allah?" Maka para pembesar kafir dari kaum Ad berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu dalam keadaan tidak berakal, dan sungguh kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berbohong." Ketika Nabi Hud mendakwai kaum Ad agar kaum Ad kembali menyembah Allah, maka kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengejaknya dan berkata bahwa ia adalah manusia biasa yang tidak memiliki keistimewaan. Mereka bahkan menuduh sebagai orang gila dan pembohong. Kemudian Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, aku tidak memiliki kekurangan akal sedikit pun, dan aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku hanya menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepada kalian, dan aku hanyalah seorang pemberi nasihat yang dapat kalian percaya." Kaum Ad terus menentang Nabi Hud alaihissalam dengan berbagai alasan. Mereka merasa tidak membutuhkan ajaran tauhid karena mereka sudah memiliki kehidupan yang makmur. Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami hanya agar kami menyembah Allah dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Jika demikian, datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Kaum Ad tetap menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Mereka juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Bahkan mereka menantang Nabi Hud agar Allah menurunkan azab kepada mereka jika ucapan Nabi Hud itu benar. Kemudian Nabi Hud berkata, "Sungguh, kamu pasti akan menerima azab dan kemarahan dari Tuhanmu." Begitulah seterusnya Nabi Hud alaihissalam meladeni setiap pengingkaran yang mereka lakukan dengan memberikan jawaban-jawaban yang halus namun tegas. Hingga akhirnya setelah berbagai cara dakwah telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil, justru kaum Ad semakin menyombongkan diri dan mengagungkan sesembahan mereka. Maka Nabi Hud alaihissalam mengancam mereka dengan azab Allah jika terus menolak dakwanya. Maka kemudian Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbighfirni bima kadzabun." Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Hud alaihissalam. Allah berfirman, "Qala amma qalilil yusbihunna nadimin." Sebentar lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan azabnya kepada kaum Ad. Azab tersebut diawali dengan musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tanah mereka yang subur menjadi tandus karena tidak pernah turun hujan. Hewan ternak mereka mati dan kehidupan mereka mulai sulit.
Dan masyarakat pada saat itu apabila mengalami kondisi yang genting, mereka memohon pertolongan kepada berhala-berhala yang ada di Mekah. Karena itu diutuslah sejumlah orang dari bangsa Ad untuk pergi ke Mekah dengan tujuan memohon kepada berhala-berhala di sana agar diturunkan hujan. Jadi di Mekah itu ada berhala-berhala yang dianggap sangat mulia. Lebih mulia dibandingkan dengan berhala yang mereka sembah di Yaman. Ketika sampai di Mekah, kemudian para utusan kaum Ad itu meminta kepada berhala-berhala yang ada di sana supaya dihilangkan musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad. Mereka meminta segera diturunkan hujan. Ketika mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka, maka tiba-tiba ada suara dari langit seolah-olah suara itu mengabulkan doa mereka. Suara itu mengatakan, "Apa yang kalian kehendaki?" Maka mereka mengatakan, "Kami ingin diturunkan hujan." Kemudian ditawarkan kepada mereka 3 macam awan. Yang pertama yaitu awan putih, awan merah, dan awan hitam. Lalu mereka disuruh untuk memilih awan mana yang mereka inginkan. Mereka memilih awan yang berwarna hitam dengan anggapan bahwa awan hitam tersebut lebih banyak memiliki kandungan air. Para utusan kaum Ad itu pun senang karena merasa bahwa doa mereka dikabulkan. Akhirnya para utusan kaum Ad itu pun pulang ke kaum mereka dan memberitahukan kepada seluruh penduduk kaum Ad bahwa berhala-berhalanya akan mengabulkan permintaan mereka. Hujan akan turun kepada mereka. Maka ketika awan hitam itu datang, seluruh penduduk kaum Ad keluar rumah. Dikiranya hujan akan turun. Mereka tidak tahu bahwa awan itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mereka. Mereka menyangka bahwa awan itu akan membawa berkah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 24 dikisahkan, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Namun ternyata perkiraan mereka meleset total. Awan yang mereka kira bakal menurunkan hujan, sesungguhnya membawa angin yang akan membinasakan mereka. Maka alih-alih hujan akan turun membasahi bumi mereka, justru yang terjadi adalah badai angin dahsyat selama 8 hari berturut-turut, sehingga membinasakan siapa saja yang menimpahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 19, "Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada angin yang sangat kencang pada hari Nas yang terus-menerus." Allah menimpakan angin itu kepada kaum Ad selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka batang pohon kurma yang telah kosong atau telah lapuk. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu." Maka musnahlah seluruh penduduk kaum Ad, tak tersisa. Yang selamat hanya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 72, "Maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman." Setelah seluruh kaum Ad musnah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat-umat yang lain. Allah berfirman, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin." Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Masirul muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Angin yang menimpa kaum Ad sungguh sangat dahsyat. Kekuatannya sangat besar dan mengandung suhu yang sangat dingin. Angin tersebut selalu mengejar-ngejar kaum Ad, baik itu anak-anak, wanita, maupun orang tua. Semuanya tidak luput dari kejaran angin. Bahkan ketika mereka berlindung di gua-gua, atau di balik pegunungan, atau di dalam rumah, atau di dalam istana yang kokoh, angin itu tetap mengejar dan membinasakan mereka. Kekuatan yang selama ini mereka banggakan dan sombongkan, dibalas dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala melalui angin yang sangat dahsyat. Kedahsyatan azab berupa angin kencang yang menimpa bangsa Ad selalu diingat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila beliau melihat ada awan gelap menggantung di langit,
Raut muka beliau berubah dan beliau dengan gusar keluar masuk rumah. Wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baru kembali berseri-seri apabila hujan turun. Aisyah menerangkan bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan angin bertiup kencang, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsilat bih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, dan kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang dibawanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang dibawanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam yang berdakwah kepada kaum Ad, kaum yang sombong dan ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah binasakan mereka tanpa tersisa. Dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Pelajaran yang kedua adalah bahwa kesombongan akan menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran. Kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk Allah, yaitu iblis, yang ketika itu disuruh Allah sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi iblis menolak dengan sombong. Dia mengatakan, Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, aku engkau ciptakan dari nyala api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah yang hina. Maka karena kesombongan iblis itu, sehingga iblis dimasukkan Allah ke dalam golongan kafir. Wa kana minal kafirin, ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Demikianlah kisah Nabi Hud yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.